Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pertolonganmu yang sungguh nyata kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Seminggu yang kami jalani, kami ada di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh bersuka cita oleh karena kemurahan dari Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah
yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita diarahkan dengan satu tema, yaitu saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan hari sukacita. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Benar saudara-saudara, tidak ada satupun yang dapat menolak bahwa nyata Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu berarti saudara-saudara bahwa beriman kepada Tuhan Yesus bukan yang salah, justru menjadi tepat. Kita percaya dan kita imani Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pada kebangkitan Tuhan Yesus pada Minggu 12 April 2020, secara bersama-sama seluruh umat Kristiani di segala penjuru di muka bumi ini merayakan dan bersukacita atas kemenangan Tuhan Yesus dari maut demi dosa-dosa kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20, ia menampakkan diri kepada murid-murid dan secara khusus kepada Thomas, bahkan sebelumnya kepada Maria Magdalena dengan perempuan yang lainnya. Mereka yang pertama, para perempuan-perempuan itu yang menyaksikan pertama bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong. Mereka itulah yang menyaksikan secara langsung bahwa benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari penampakan Yesus bagi mereka menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, yaitu untuk menyatakan diri bahwa ia benar-benar bangkit. Pernyataan diri ini secara kasat mata diikuti dengan sapaan atau mendengar suaranya dengan perkataan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Inilah inti dari tugas pengutusan sebagai saksi iman, saksi atas karya besarnya yang menyelamatkan kita dari kuasa maut. Saksi iman berarti kita menjadi saksi kehidupan, menjadi saksi keselamatan. Kehidupan kita
keselamatan kita dalam hidup sehari-hari adalah teralaminya damai sejahtera itu. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani yaitu shalom, yang punya arti yang begitu banyak, arti yang luas, yang dalam, mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita, di mana ada keutuhan, ada keselarasan, kesejahteraan, ada berkat, ada bahagia, sehat, tertib, di mana Allah adalah sumbernya. Jadi saudara-saudara, saat kita mengucapkan kata shalom, maka kita sedang menyatakan bahwa hidup kita seluruhnya berada di dalam kuasa kebangkitannya, di mana segala yang baik, benar, adil, jujur haruslah nyata dalam karya hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, ketika kita menyapa orang sesama kita dengan shalom, itu benar-benar akan menyatakan keberadaan kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita, bahwa memang kita ini adalah orang yang sehat, yang hidup di dalam damai, berdamai, damai dengan sesama, damai dengan keluarga kita sendiri, dan banyak hal yang mencakup berhubungan dengan kata shalom itu. Shalom bukan sekedar yel-yel penyemangat dalam pembukaan dan penutupan kata sambutan atau dalam khotbah, seolah-olah tidak kelihatan Kristiani bila tidak ada yel-yel ini dengan mengucapkan shalom. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi kita adalah apa yang kita imani, itulah yang kita hidupi. Apa yang kita teorikan itu harus kembali kita praktikkan di dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar dalam renungan atau khotbah itu berangkat dari pengalaman iman berdasarkan kesaksian Alkitab dan kita sendiri, dan dengan harapan kita terus berbuah dalam karya hidup setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang saksi dalam berbagai peristiwa hidup seperti yang saya sampaikan, bukan sekedar kita memenuhi tradisi bermakna pasif, tetapi isi kesaksian kita yaitu damai sejahtera dalam konteks keseharian dalam menjawab kebutuhan di zaman kontemporer ini. Menjadi penyaksi iman berarti kita menjadi pembawa kehidupan, keselamatan, dan damai sejahtera itu sendiri. Damai sejahtera yang holistik, damai sejahtera yang menyangkup seluruh keberadaan kehidupan ini. Apakah soal pikiran, perkataan, dan perbuatan? Bukan hanya mengatakan damai di hati, tetapi kita tidak dapat mempraktikkan damai itu di dalam kehidupan keseharian kita. Saksi itu siapa saja yang beriman pada kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada batasan ataupun halangan karena perbedaan suku, karena perbedaan ras, karena perbedaan denominasi, difabel, atau keterbatasan pribadi tubuh kita ini. Kita masing-masing telah diberi oleh Tuhan talenta, diberi oleh Tuhan karunia untuk bersaksi tentang damai sejahtera dari Yesus yang bangkit atas kuasa dosa dan maut. Bersaksi adalah tanggung jawab iman kita,
Sehingga bila kita diperhadapkan dengan pilihan antara A dan B serta C, maka kita ada dalam posisi yang netral. Artinya bahwa dalam kenetralan kita harus benar-benar memposisikan diri kita pada kebenaran. Tidak ada tawar-menawar, saudara-saudara. Kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Jangan pernah kita melakukan yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Bersaksi, saudara-saudara, itu berarti kita berpihak pada damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hindarkanlah diri kita ini dari bersaksi dusta atau penyebar kebohongan karena iming-iming uang, karena harta, karena jabatan, dan lain sebagainya. Dan juga jangan menjadi penyebar atau meneruskan kebohongan orang lain di tengah-tengah situasi kita tentang virus corona ini, melalui ucapan ataupun jari-jari kita ini yang mengirim sesuatu lewat WhatsApp, Facebook, atau media-media yang lainnya. Jadilah saksi untuk kejujuran, tentang kebenaran, keadilan bagi semua orang, tidak hanya di dalam kelompok kita dalam persekutuan, tetapi keadilan, kejujuran, dan kebenaran itu harus dirasakan, harus disuarakan kepada semua orang. Bila kejujuran, bila keadilan tidak disaksikan, maka saya percaya, saudara-saudara, bahwa hidup damai sejahtera pasti akan menjauh dari diri kita. Yang tinggal adalah damai sejahtera yang hanya sebatas yel-yel saja, hanya slogan, saudara-saudara. Dasar orang beriman pada kebangkitan Tuhan Yesus adalah mengabarkan di dalam kata dan perbuatan. Dasar beriman kepada kebangkitan Yesus adalah kita harus menyebarkan damai sejahtera itu lewat kata dan perbuatan kita sehari-hari. Kita diberi kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, semasa kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, laksanakan tanggung jawab saudara dan saya dengan benar serta harus dengan maksimal. Yakinkan pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu, bahwa tugas kita sebagai saksi adalah kita akan membawa damai sejahtera Tuhan. Walaupun dalam berbagai konsekuensi, banyak orang yang tidak menginginkan tentang kedamaian itu, tetapi hadirlah gereja, hadirlah persekutuan secara personal atau dalam kelompok untuk menyampaikan dan dapat dirasakan oleh sesama tentang kedamaian itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum kita menyampaikan tentang damai kepada sesama kita manusia, maka mulailah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Lalu kita mulai membina kehidupan dalam rumah tangga kita yang hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam damai. Ketika kerukunan, damai itu terpelihara dengan baik, terbina di dalam kehidupan keluarga kita, maka dengan demikian, maka kita akan meneruskan damai itu, menyuarakan kepada dunia di sekitar kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kita bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.